Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Asmarani dari Sosiologi 2019C, NIM 094. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kritis dari Mark Oppenheimer, yaitu tentang konsep gagasan tradisional and critical theory. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita akan mengenal sosok lebih dalam tentang Mark Oppenheimer sendiri. Max Oppenheimer adalah seorang Jerman filsuf dan sosiolog yang terkenal karena karyanya dalam teori kritis dan juga sebagai anggota dari Sekolah Frankfurt Penelitian Sosial. Oppenheimer sendiri membahas tentang otoritarisme, militerisme, gangguan ekonomi, krisis lingkungan, dan kemiskinan budaya massa menggunakan filosofi sejarah sebagai kerangka kerjanya. Yang mana hal ini juga lah yang menjadi dasar teori pemikiran kritis Max Oppenheimer. Melalui Sekolah Frankfurt, Oppenheimer merencanakan, mendukung, dan membuat karya penting lainnya di sana. Oppenheimer lahir dalam keluarga Yahudi Ortodoks yang konservatif dan kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa pabrik tekstil di distrik Zuffenhausen di Stuttgart, tempat kelahiran Max Oppenheimer. Oppenheimer terus mengajar di universitas hingga pensiun pada pertengahan 1960-an. Pada tahun 1953, ia dianugerahi plakat Goethe Kota Frankfurt dan kemudian dinobatkan sebagai warga negara kehormatan Frankfurt seumur hidup. Max Oppenheimer tetap menjadi tokoh penting sampai kematiannya di Nuremberg pada tahun 1973. Dengan bantuan Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lawrence, Otto Kirchheimer, Friedrich Paul, dan Neumann mengembangkan teori kritis. Menurut Lenny Ray sendiri, teori kritis telah menjadi salah satu teori sosial paling berpengaruh di abad ke-20. Karya Oppenheimer ditandai dengan kepedulian untuk menunjukkan hubungan antara pengaruh, terutama tentang penderitaan dan konsep yang dipahami sebagai ekspresi nalar yang memandu tindakan. Melalui teori kritis, yang mana teori sosial yang berfokus pada kritik dan perubahan masyarakat, Oppenheimer berusaha menghidupkan kembali kritik sosial dan budaya yang radikal dan membahas tentang otoritarisme, militerisme, gangguan ekonomi, krisis lingkungan, dan kemiskinan budaya massa. Dalam artikel Traditional and Critical Theory, Mark Oppenheimer menguraikan gagasan tentang teori kritis. Mark Oppenheimer mengelaborasi teori kritisnya dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan atas teori tradisional. Hal ini dikarenakan teori tradisional dianggap tidak memberikan ruang bagi tindakan emansipatoris. Teori tradisional cenderung melulu merefleksikan realitas. Mark Oppenheimer berpendapat bahwa teori kritis merupakan lawan dari teori tradisional. Kesadaran kritis yang dibangun oleh Mark Oppenheimer bukanlah satu kesadaran yang murni konseptual. Mark Oppenheimer sendiri senantiasa bertolak dari realitas material, yaitu realitas penderitaan. Di sini, Mark Oppenheimer berusaha untuk kritis terhadap situasi masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Sikap kritis tersebut memampukan Mark Oppenheimer guna menunjukkan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh filsafat kesadaran atau teori tradisional. Hal ini dimaksudkan bukan untuk mengontrol khalayak dengan berbagai argumentasi kritis yang disodorkan,
Lebih daripada itu, Mark Oppenheimer ingin membawa orang kepada kesadaran kritis untuk mengubah situasi penderitaan. Oleh karena itu, daya kritis perlu diperjuangkan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan pemikiran teokritis Mark Oppenheimer yang mana tertuang dalam artikel Traditional and Critical Theory, melalui gagasan teori kritisnya tersebut, Mark Oppenheimer menawarkan upaya pembebasan bagi masyarakat yang tertindas. Dalam mengelaborasi konsep teori kritis, ia bertolak dari keprihatinan atas positivisme dan pragmatisme yang berkembang pesat di abad modern. Teori kritis diyakini Mark Oppenheimer dapat membebaskan masyarakat dari penindasan. Pasalnya, teori kritis tidak menutup ruang untuk praksis pembebasan seperti teori tradisional. Teori kritis cukup mengawinkan antara teori dan praksis. Kiranya usaha ini memampukan teori kritis dalam mengupayakan pembebasan dan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik. Teori kritis dikisahkan dengan situasi yang menindas dan merugikan masyarakat. Hal inilah kemudian menggerakkan teori kritis guna berpikir tentang persoalan masyarakat dan mengupayakan solusi yang membebaskan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, nampak jelas bahwa tujuan dari teori kritis bersifat emansipatoris, yaitu memperjuangkan pembebasan manusia dari belenggu perbudakan serta penindasan. Di sini, teori kritis bukanlah sekedar teori yang dirumuskan sebagai buah dari aktivitas berpikir semata. Lebih daripada itu, teori kritis adalah teori yang lahir dari keprihatinan akan kondisi masyarakat yang tertindas. Oleh karena itu, teori kritis mengemban suatu visi emansipatoris dalam dirinya. Visi emansipatoris inilah yang berusaha diwujudkan teori kritis melalui usaha menanggapi persoalan sosial dan mengupayakan solusi pemecahan atasnya. Dewasa ini, masyarakat juga kerap kali mendengar tentang teori kritis. Teori kritis banyak digunakan dalam keseharian masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Ada beragam pernyataan yang sering dilontarkan masyarakat berkaitan dengan teori kritis. Misalnya yaitu, kita harus mengkritisi kebijakan pemerintah, atau orang muda harus kritis dalam menggunakan media sosial. Kemudian, mahasiswa harus mampu bertanya secara kritis. Berbagai ucapan tersebut agaknya memang memberi gambaran bahwa teori kritis sudah lekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah tidak heran lagi jika teori kritis dapat digunakan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah penjelasan tentang teori kritis dari Mark Oppenheimer, yaitu konsep gagasan tradisional and critical theory, semoga apa yang saya paparkan ini nantinya akan dapat bermanfaat. Dan juga sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.